Seorang anak muda, yang dulu dipandang sebelah mata, baru saja membuat seorang filsuf senior terdiam di hadapan publik. Dan saat itulah, gelombang pertama kekalahan moral mulai menerpa Rocky Gerung. Bukan karena ia tak punya argumen, tapi karena lawannya menjawab dengan sesuatu yang tak bisa dilawan, kebenaran yang disampaikan dengan adab. Usai duduk, Gibran menatap moderator dan berkata, "Izinkan saya menambahkan bukti, bukan asumsi." Moderator mempersilakan, dan layar besar di belakang panggung kembali menyala. Kali ini, bukan hanya dokumen, tapi rekaman video lama dari dosen-dosen UGM, arsip pengumuman kelulusan, hingga hasil penelitian jurnal yang membahas kronologi pendidikan Presiden Jokowi ditampilkan satu persatu, lengkap dan tak terbantahkan. "Ini bukan pembelaan pribadi," ucap Gibran, "ini pembelaan terhadap akal sehat bangsa. Jika kita terus membiarkan hoaks merajalela, maka pendidikan kita dirusak bukan oleh orang bodoh, tapi oleh mereka yang merasa paling pintar." Kalimat itu menghujam tepat ke dada Rocky, dan mungkin ke para pendukungnya yang masih setia mengangkat isu usang tersebut. Sorotan kamera berpindah ke Rocky. Wajahnya kini mulai menunjukkan perubahan. Tatapannya tidak lagi penuh percaya diri seperti awal debat. Sesekali ia membenarkan posisi duduknya, menunduk, lalu menghela napas. Beberapa penonton mulai menyadari, inilah momen di mana seorang pengkritik kawakan mulai kehilangan pijakan. Gibran berdiri lagi, membawa sebuah map kecil. Ini salinan surat legalisir ijazah dari UGM, yang telah diserahkan ke KPU dan diverifikasi oleh Bawaslu. Jika ini Anda anggap tidak cukup, maka Anda bukan mencari kebenaran, Anda hanya mencari panggung. Penonton sontak bertepuk tangan, namun Gibran mengangkat tangan meminta mereka tenang. Ia tidak sedang mencari tepuk tangan, ia sedang menegakkan martabat. Tak berhenti di sana, Gibran lalu membacakan kutipan dari undang-undang, pasal tentang penyebaran hoaks dan sanksinya. "Saya tidak akan melaporkan Anda, Pak Rocky. Tapi rakyat bisa, negara bisa. Jangan jadikan kebebasan berpendapat sebagai tameng untuk melukai kebenaran." Ucapannya tenang, namun menggigit seperti pisau bermata dua. Rocky akhirnya bicara, namun kali ini nada suaranya tak lagi lantang. "Saya hanya menyuarakan keresahan publik," katanya, nyaris seperti pembelaan, bukan argumen. Tapi Gibran tak langsung menanggapi. Ia menunduk sejenak, lalu menatap Rocky dengan pandangan tajam, bukan sebagai anak muda, tapi sebagai wakil kepala negara. "Jika keresahan publik adalah alasan Anda," Gibran menimpali, "maka tanggung jawab intelektual Anda seharusnya mengklarifikasi, bukan menyebarluaskan keraguan yang sudah terbantah. Intelektual bukan provokator. Anda terlalu pintar untuk pura-pura tidak tahu batasnya." Seketika, ruangan senyap, suara air pun terdengar jatuh di gelas kaca. Dan pada saat itu, publik sadar, debat ini tak lagi seimbang. Gibran tak hanya membantah, ia mengadili dengan bukti, logika, dan martabat. Sementara Rocky, mulai kehilangan alasan untuk tetap berdiri di panggung kebenaran yang sudah tak lagi memihaknya. Sorotan kamera perlahan memperbesar wajah Rocky Gerung. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat terdiam lebih dari 2 menit, matanya menerawang ke arah layar yang menampilkan bukti-bukti resmi. Tangannya menggenggam mikrofon, tapi tak ada kalimat yang keluar. Publik menyaksikan momen langka, seorang orator yang biasanya tajam, kini keluh di hadapan seorang wakil presiden muda yang menjawab dengan ketenangan seorang negarawan. Gibran tak menekan, ia justru mengambil langkah berbeda. Ia duduk tenang, memberikan ruang bagi Rocky untuk bicara. Tapi ruang itu berubah menjadi tekanan psikologis yang luar biasa. Semua mata menunggu, apakah Rocky akan melawan, mengalihkan, atau akhirnya, mengakui. Akhirnya, Rocky bicara, "Saya tidak membenci Jokowi. Saya tidak membenci Anda, Gibran. Tapi saya percaya bahwa kekuasaan yang tidak diuji akan melahirkan kesombongan," katanya lirih. Sebuah kalimat yang terdengar seperti perlawanan, namun kosong dari substansi. Tepat saat itu, Gibran mengangguk pelan, lalu menjawab dengan tenang, "Tapi pengujian harus dengan data, bukan dengan dugaan. Anda bukan penggugat di pengadilan, Anda pendidik publik. Jangan turunkan kualitas bangsa dengan isu yang basi." Ucapan itu disambut riuh tepuk tangan penonton, kali ini lebih keras. Moderator sempat meminta audiens tenang, tapi euforia sulit dibendung. Di media sosial, tagar-tagar Gibran melawan hoaks langsung jadi trending nomor 1. Potongan video kalimat Gibran mulai disebar luas dengan caption, "Intelektual bukan provokator." Beberapa tokoh yang duduk di kursi kehormatan, termasuk mantan rektor, budayawan, hingga tokoh agama, terlihat mengangguk setuju. Di kursi paling belakang, seorang ibu muda menangis sambil berbisik, "Akhirnya ada pemimpin muda yang bisa jawab fitnah dengan kepala dingin." Kalimat sederhana, namun mencerminkan perasaan jutaan rakyat malam itu. Gibran berdiri lagi, kali ini tidak untuk menyerang, tapi menutup debat. "Saya tidak ingin membuat Anda kalah, Pak Rocky.
Saya hanya ingin bangsa ini menang atas kebodohan yang dikemas seolah kebenaran. Mari kita akhiri debat ini dengan satu prinsip, kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berbeda komitmen pada kejujuran. Rocky tak menjawab, ia menatap Gibran lama, lalu menunduk. Kamera menangkap detik-detik kekalahan moral yang sunyi. Tanpa gemuruh, tanpa perlawanan. Tapi justru karena itulah momen itu begitu menghentak, ketika debat bukan dimenangkan dengan teriakan, tapi dengan ketegasan yang dibungkus kesantunan. Dan malam itu, sejarah mencatat, panggung yang awalnya disiapkan untuk memuji Gibran, justru menjadi saksi kebangkitan seorang pemimpin muda yang menjawab fitnah dengan martabat. Setelah suasana tenang, moderator menutup sesi debat dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Namun, Gibran belum duduk. Ia berdiri sejenak di panggung, lalu mengangkat mikrofon kembali. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bicara satu hal yang lebih penting dari ijazah, lebih penting dari debat tentang etika kekuasaan. Seluruh ruangan kembali hening. Kamera televisi nasional mengarah penuh ke wajah Gibran. Ia tampak tak lagi sekadar menjawab Rocky Gerung. Kini ia berbicara pada bangsa. Kekuasaan tanpa etika akan menciptakan ketakutan. Tapi etika tanpa kekuasaan akan dilecehkan. Tugas kita, generasi muda, adalah menyatukan keduanya, agar negara ini tak lagi mudah digoyang oleh fitnah. Gibran kemudian membagikan kisah pribadinya, bagaimana dulu ia diajari ayahnya untuk tidak membalas cacian dengan kemarahan. Saya dibesarkan bukan untuk melawan dengan amarah, tapi dengan keberanian menjawab lewat tindakan dan bukti. Saya tahu, menjadi anak presiden membuat saya jadi sasaran. Tapi jadi wakil presiden membuat saya wajib menjawab, bukan membela. Mata sebagian hadirin mulai berkaca-kaca. Tak sedikit yang berdiri diam memberi penghormatan. Seorang mantan hakim agung terlihat menyeka air mata. Ini bukan hanya pidato, bisiknya pada wartawan di sebelahnya, ini pelajaran etika bernegara yang harus dicatat sejarah. Sementara itu, Rocky masih di tempat duduknya. Ia tidak lagi menyela, tidak lagi menyanggah. Raut wajahnya menunjukkan perenungan mendalam. Barangkali, di balik tatapannya yang biasanya tajam, ada kesadaran bahwa malam ini ia telah bertemu lawan sepadan, bukan dalam hal usia, tapi dalam kejernihan berpikir. Gibran melanjutkan, saya tidak pernah minta dipercaya karena saya anak presiden. Tapi jika malam ini Anda percaya pada data, fakta, dan adab, maka percayalah bukan pada saya, tapi pada nalar sehat bangsa ini yang masih hidup.